Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin puding coklat dengan percikan susu. Dan selain bentuknya yang cantik, rasanya juga enak banget, nyoklat, dan yang pasti ini akan bikin ketagihan anak-anak juga orang dewasa. Aku bikin puding ini untuk hampers, jadi kamu bisa pakai untuk hampers lebaran atau juga untuk ulang tahun. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana sih cara membuatnya? Wajib simak sampai habis, so keep on watching! Nah jadi untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Dan pastinya aku sudah tulis semua bahan juga takarannya di kolom deskripsi di bawah ya. Untuk pertama-tama, jadi aku mau bikin untuk bahan dasar puding, jadi puding ini aku bikin jadi satu di awal. Yang pertama, tambahkan dengan roti tawar yang aku sisihkan bagian coklat atau kulitnya, kemudian potong-potong dan masukkan ke dalam blender. Masukkan juga dengan bubuk agar-agar plain. Setelah itu tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena. Setelah itu tambahkan dengan gula pasir. Setelah selesai, kemudian di sini aku sudah siapkan kurang lebih 1 liter susu cair, boleh pakai merek apa aja. Masukkan juga susu cair ke dalam blender, tapi di sini aku hanya pakai setengahnya aja karena nanti blendernya nggak akan muat. Jadi yang setengahnya ini aku mau sisihkan. Setelah itu blend sampai benar-benar halus dan pastikan tidak ada yang menggumpal atau bergerindil. Pastikan semua bahan benar-benar halus, lanjut tuang di atas panci dan ini sebelum dinyalakan apinya atau sebelum dinaikkan di atas kompor ya. Kemudian tambahkan dengan susu cair sisa yang tadi. Setelah itu masukkan air putih. Aduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah dipastikan semua bahan sudah diaduk dan tercampur rata, kemudian mulai nyalakan api dan didihkan. Selama proses merebus, puding susu ini harus selalu diaduk-aduk seperti ini ya, untuk menghindari kegosongan di bagian bawahnya. Dan setelah mendidih seperti ini, kemudian aku ambil kurang lebih 1 sendok sayur. Ini aku simpan dulu di gelas ukur atau gelas takar, kemudian sisihkan. Untuk selanjutnya, jadi aku di sini sudah siapkan bubuk coklat, lalu ambil sebagian dari puding susunya ini, kemudian aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Setelah dipastikan sudah tercampur rata untuk coklat bubuknya, kemudian masukkan ke dalam puding susu. Setelah itu, agar lebih nyoklat lagi, aku tambahkan juga dengan DCC. Masukkan juga ke dalam puding susu, kemudian aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata, juga DCC-nya mulai meleleh. Aduk terus sampai tercampur rata seperti ini ya, dan setelah itu didihkan kembali sampai benar-benar mendidih seluruhnya. Setelah mendidih, kemudian matikan api, lanjut aduk-aduk kembali agar uap panas juga busa di bagian atasnya ini berkurang. Nah jadi untuk puding susu yang aku ambil kurang lebih 1 sendok sayur tadi itu untuk bahan percik susu. Jadi dalam sekali bikin langsung lanjut buat untuk puding coklatnya dan gak bikin 2 kali untuk puding susu juga puding coklatnya. Setelah puding coklat ini mendidih, kemudian sisihkan. Dan di sini aku sudah siapkan loyang atau cetakan bavaya dengan diameter 22 cm ya, dan sudah aku basahi juga dengan menggunakan air matang. Setelah itu, puding susu yang tadi sudah kita sisihkan sebanyak kurang lebih 1 sendok sayur tadi, itu kita ambil dengan menggunakan sendok makan dan mulai tuang sedikit demi sedikit seperti ini. Kalau kamu bingung, kamu bisa lihat caranya di video ini ya. Untuk banyaknya berapa mili, bikin percik susu ini jadi semuanya sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah sudah dituang, kemudian mulai miring-miringkan atau goyang-goyang cetakan hingga membentuk sampai ke bagian pinggir-pinggirnya ini ya.
Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi nggak perlu yang rapi atau tertata, jadi ini benar-benar abstrak dan memang benar-benar percikannya itu alami. Lanjut diamkan di suhu ruang aja sampai dia set kurang lebih selama 5 menitan. Dan setelah set kurang lebih 5-10 menitan, kemudian tuang untuk puding coklatnya secara perlahan. Tuang puding coklat sampai semua puding coklatnya ini habis. Jadi untuk pembuatan puding coklat percik susu ini, kalau kamu nggak punya cetakan Bavaya, kamu bisa pakai cetakan atau loyang yang lainnya. Pastikan untuk diameternya sama, 22 cm, juga untuk volumenya sama. Dan setelah selesai semua puding coklat habis dituang di dalam cetakan atau loyang ini, kemudian diamkan di suhu ruang kurang lebih selama 45 sampai dengan 1 jam. Dan setelah dingin semuanya lanjut masukkan ke dalam lemari es minimal 2 sampai 3 jam. Dan ini dia setelah set dan aku keluarkan dari lemari es, kemudian aku mau keluarkan juga dari dalam loyangnya. Ini dia hasilnya, puding coklat percik susu sudah jadi. Yang pasti selain tampilannya yang cantik, ini juga enak banget, nyoklat dan pastinya nggak pahit ya. Karena pastikan untuk gula pasirnya ini pas. Kalau kamu suka yang manis, kamu juga bisa tambahkan dengan kental manis. Kurang lebih sebanyak 50 sampai dengan 100 ml. Untuk ide jualan, ini cocok banget untuk hampers lebaran atau hampers Ramadan. Ini juga bisa banget, yang pasti untuk hampers Ramadan bisa disimpan untuk sajian buka puasa atau takjil. Untuk kemasannya, jadi tambahkan juga dengan alas kue dan juga alas puding seperti ini ya. Kamu bisa cari di toko online shop atau aku akan lampirkan toko e-commerce yang aku beli untuk alas pudingnya ini. Dan karena aku bikin ini untuk orderan dari teman aku untuk hampers ulang tahun, jadi aku masukkan ke dalam box. Boleh kamu pakai ukuran 22 cm atau boleh juga pakai ukuran 24 cm. Harga jualnya berkisar di antara 100.000 sampai dengan 200.000 rupiah atau sesuaikan lagi dengan harga modal di awal ya. Puding coklat ini akan lebih nikmat disajikan dengan menggunakan flan. Dan untuk resep flan kamu bisa lihat di description box di bawah ya. Aku punya 3 versi flan yang aku bikin sendiri. Dan rasanya benar-benar premium dan dijamin enak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.